Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Halimatul Mustafa dari kelas 1A akan menjelaskan fikih ibadah mengenai tentang sholat yang diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Sebelumnya dalam kitab Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Dia adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Sebelum mengenai pembahasan, mari kita menghadiahkan Fatihah untuk beliau. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dari Allahi syafaati Rasulillah ila hadrati khususan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahumullah. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bab sholat, bab yang menjelaskan tentang sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya as-sholatu lughatan wa hiya ad-du'a. Jadi sholat secara bahasa itu adalah doa. Wal mafrudatul ainati khassu fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun minad dini bidururati fayukaffiru jahiduha wa lam tajtami'u hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin. Wal mafrudatul ainatu khassu fi kulli yaumin wa lailatin ma'lumatun. Jadi salat itu dikerjakan dalam sehari semalam. Dan apabila ada orang yang angas atau biasanya dikatakan itu orang yang bermain-main dalam sholat, itu dikatakan kafir apabila tidak mengerjakan. Jadi orang yang bermain-main dalam sholat itu bisa dikatakan dengan kafir. Wa furidat lailatal isra'i ba'da nubuwati bi 10 sinina wa 3 ashhuri lailata sab'in wa 20 min Rajaba. Walam tajiba subhu yaumatil kalailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Jadi difardukannya sholat itu ketika malam Lailatul Isra, setelah 10 tahun kenabiannya Nabi Muhammad, pada bulan ketiga malam 27 dari bulan Rajab. Walam tajibah subhahu yaumatil kalailati li'adami ilmiha bikaifiyatiha. Adapun subuhnya pada malam itu masih belum ditetapkan cara sholat, jadi masih belum diwajibkan pada saat itu. Jadi begini, sholat itu turun ketika pada saat peristiwa Isra Mi'raj, yang mana perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Selanjutnya dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Yang mana dulu itu sholat berjumlah 50. Setelah itu ketika Nabi Muhammad turun ke langit 5, itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Setelah itu terjadi perbincangan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Selanjutnya Nabi Muhammad itu kembali lagi ke hadapan Allah untuk meminta kortingan atau kemudahan, itu sholat menjadi 5. Setelah itu Nabi Muhammad turun lagi. Dan pada saat subuh pada malam itu masih belum ditetapkan cara-caranya sholat, jadi masih belum diwajibkan untuk sholat. Namun pada saat duhurnya itu sudah diwajibkan atau sudah ditetapkan. Selanjutnya mengenai tentang bab yang menjelaskan syarat sholat.
Dalam hal ini yang menjelaskan syarat sholat itu ada 5. Yang pertama adalah toharoh dari hadas, yang mana toharoh dari hadas itu harus disucikan dengan wudhu. Kalau tidak wudhu itu dengan mandi besar. Yang pertama al-wudhu wa bidhammi wa isti'malul ma'i fi a'dha'i makhsusatin muftatihan biniyatin wa bi fathiha ma yatawaddau bihi wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati lailatul isra'i. Jadi wudu itu, lafat al-wudu itu dindomah wawunya dengan makna menggunakan air untuk meratakan di bagian tubuh-tubuh yang tertentu, yang mana wudhu itu diawali dengan niat dan diakhiri dengan tertib. Adapun syarat-syaratnya wudhu itu seperti halnya ada 6 kalau tidak salah. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, selanjutnya membasuh tangan sampai siku-siku. Setelah itu membasuh kaki sampai Setelah itu mengusap sebagian kepala rambut. Setelah itu nomor 5 membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Lanjutnya syarat sholat yang kedua itu masih berkaitan dengan taharah atau sesuci. Namun dalam hal ini taharah atau sesuci ini berkaitan dengan pakaian, badan, dan juga pada tempat. Jadi kita kalau mau sholat, kita itu harus melihat dulu pakaian yang kita gunakan itu bersih atau tidak, badan kita itu masih suci atau masih ada hadasnya, atau tempat kita itu masih ada najisnya gitu. Selanjutnya syarat sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, dalam hal aurat ini, aurat itu dibagi menjadi 2, yang mana ada aurat laki-laki dan yang selanjutnya itu ada aurat perempuan. Aurat laki-laki itu sudah jelas, yakni dari pusar atau bahasa Jawanya itu biasanya udel sampai kedua lutut. Nah, selanjutnya untuk yang perempuan, auratnya itu seluruh tubuh selain tangan dan juga muka. Namun pada aurat perempuan itu sebenarnya ada 3 aurat. Yang pertama aurat ketika berada di rumah atau ketika berada bersama sang mahram atau suami atau adiknya kandung. Selanjutnya ada aurat ketika sholat atau aurat ketika keluar rumah atau jalan-jalan. Yang pertama aurat pada saat bersama mahram itu wanita boleh hanya menutupi pada bagian pusar atau udel sama dengkul kalau tidak salah, saya lupa itu. Tapi kalau aurat ketika sholat itu seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Tapi kalau pas lagi keluar atau hunting bahasa kerennya, itu auratnya yang ditutup itu semuanya kecuali pada bagian mata. Jadi seperti halnya orang yang memakai cadar itu sebetulnya bukan dikatakan teroris, akan tetapi itu hanyalah untuk menjaga auratnya agar tidak terbuka gitu. Selanjutnya adalah syarat sholat yang nomor 4. Syarat sholat yang nomor 4 ini adalah menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat, yang mana kiblat itu berada di Mekah. Dulu sebenarnya pernah
kiblat itu berada di Palestina. Namun dikarenakan pada saat itu Nabi Muhammad itu bimbang dan bingung, jadi dia menghadap ke langit untuk minta petunjuk kepada Allah. Setelah itu Allah menurunkan wahyu dalam Al-Quran. Selanjutnya kiblat itu dipindah di arah Ka'bah. Itu mengenai syarat yang nomor 4. Selanjutnya syarat yang terakhir atau syarat yang kelima itu adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi sholat itu atau sholat maktubah itu sebenarnya ada waktu-waktunya, yang mana pada sholat zuhur itu waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu lebih panjang daripada dirinya. Selanjutnya masuk ke waktu sholat asar, yang mana waktu sholat asar itu sampai panjang bayang-bayang itu melebihi dirinya hingga sampai masuk waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Selanjutnya untuk waktu dari sholat maghrib itu ketika matahari mulai terbenam. Setelah terbenam kan muncul ada mega-mega merah. Nah itu sampai mega merahnya hilang atau sampai waktu sholat isya gitu. Terus untuk waktu sholat isya itu pun dimulai dari hilangnya mega merah sampai munculnya fajar shadiq. Nah selanjutnya untuk waktu sholat subuh. Untuk waktu sholat subuh ini dimulai dari munculnya fajar shadiq atau terbitnya fajar shadiq sampai muncul matahari atau terbitnya matahari, atau biasanya dikenal dengan nama isyraq. Selanjutnya faslun fi arkanis sholah atau bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Faslun arkanis sholah ay furuduha arba'atu asy'aron bi ja'li tuma'ninatin fi mahaliha ruknan wahidan ahaduha niyatun wa ya al-qasdu bil qalbi li khairi innamal a'malu bin niat fa yajibu fiha ay niat qasdu fi'liha. Bab yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Yang dimaksudkan dalam rukun sholat ini adalah hal yang difardukan atau diwajibkan pada sholat. Adapun hal yang diwajibkan pada sholat itu atau yang dirukunkan pada sholat itu berjumlah 14 dengan bersamaan tumakninah di tempat-tempat rukun yang satu. Adapun salah satu dari rukun sholat, jadi rukun sholat itu kan ada 14. Nah nomor satunya itu adalah niat. Nomor satunya itu niat. Wa ya al-qasdu bil qalbi li khairin li khabari, bukan li khairi, salah itu. Li khabari innama a'malu bin niat. Jadi maksud dari niat tersebut adalah menyengaja sesuatu dengan hati. Seperti halnya hadis innama a'malu bin niat. Itu. Jadi rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Hadis innama a'malu bin niat, artinya setiap perkara itu pasti tergantung dari niatnya. Selanjutnya rukun sholat yang nomor 2 adalah wathaniha takbiratul tahrim atau takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram di sini itu harus berbahasa Arab dan lafadznya sudah jelas, yaitu Allahu Akbar. Yang mana takbiratul ihram itu dilakukan bersamaan dengan niat di dalam hati. Jadi untuk niat itu sebenarnya bukan dilafalkan, tapi ditancapkan di dalam hati. Jadi mengenai Allah
dan bersamaan di dalam hati itu niat Allahu Akbar itu. Tapi kalau yang dilafalkan biasanya sebelum niat itu dilafalkan lah itu dinamakan dengan lafaz niat. Adapun hukum dari lafaz niat tersebut itu adalah sunnah. Begitu. Terus wasalithuha qiyamu qadirin. Yang selanjutnya adalah rukun sholat yang nomor 3 itu adalah berdiri bagi yang mampu. Selanjutnya mengenai rukun sholat wa arabi'uha qira'atu Fatihah di kulli rak'atin. Jadi rukun sholat yang nomor 4 adalah membaca Fatihah di setiap rakaat. Nah, jadi Fatihah di setiap rakaatnya sholat itu hukumnya wajib. Dia apabila tidak membaca Fatihah maka sholatnya itu tidak sah. Selanjutnya wa khamisuha ruku'u bi inhina'i bi haitsu tanalu rohatah. Selanjutnya rukun sholat yang nomor 5 adalah rukuk, dengan mengira-ngirakan bahwa tubuhnya itu rata seperti halnya apabila ditaruh seperti halnya kayak bablak atau triplek itu rata, tidak bergelombang gitu. Selanjutnya wasadi suha adalah i'tidal. Rukun sholat yang nomor 6 itu adalah i'tidal. Nah, selanjutnya yang nomor 7 wasabi'uha sujudu marrataini kullu rak'atin ala ghairi mahmulin. Jadi yang nomor 7 itu rukun sholat yang nomor 7 itu duduk di antara 2 sujud di setiap rakaat gitu. Sholat yang ke selanjutnya yaitu wasaminuha julusu bainahuma. Jadi rukun sholat yang nomor 8 adalah duduk di antara 2 sujud. Ay sajidataini walau fi naflin ala mu'tamad. Maksudnya duduk di antara 2 sujud walaupun itu di dalam sholat sunnah gitu. Selanjutnya watasi'uha tuma'ninati fi kulli minar ruku'i wa sujudina wa julusi bainahuma wal i'tidali. Rukun yang ke-9, rukun sholat yang nomor 9 itu adalah tuma'ninah di setiap dari rukuk, sujud 2 kali, terus duduk di antara 2 sujud itu harus disertai dengan tuma'ninah atau biasa disebut dengan anteng atau meneng, tidak ubah itu. Selanjutnya wa ashiruha tasyahud akhiri wa aqalhu ma rawahu Syafi'i wa Tirmidzi at-tahiyyatullahi ila akhihi. Tatimmatuhu salamu alaika yuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu. Wa yusannu likulli zadatil mubarakatus salawatut thayyibatu wa asyhadu athan wa ta'rifus salam fil mawdi'ina la bas malah. Asyiruhat tasyahud akhiri wa aqaluhu. Jadi yang nomor 10 itu adalah duduk tawaruk dengan membaca tasyahud akhir. Namun sudah diriwayatkan dalam Imam Syafi'i dan juga Tirmidzi itu bacaannya yaitu at-tahiyyatu lillahi salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina la ibadillahi sholihin. Jadi yang luwih titik atau yang lebih sedikit, yang lebih mudah itu at-tahiyyatu lillahi
Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan disunahkan untuk menambahi al mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ilahi cukup. Wa hadiya asyruha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Wa qalluha Allahumma sholli ay arhamuhu rahmatu maqrunatan bi ta'dimi aw sallallahu ala Muhammad aw ala rasulihi aw ala nabi Dawud aw ala nabi tuna Ahmadin sunnah fi tasyahud akhir wa qila yajibu sholatu ala alihi. Selanjutnya yang nomor 11 itu adalah sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Adapun aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun lebih sedikitnya membaca sholawat itu hanyalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau lebih panjangnya itu biasanya ditambah dengan wa kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akhirihi. Terus wasani asyaraha qa'udulahuma. Terus yang nomor 12 adalah duduk di antara keduanya, atau yang dinamakan sing awal tadi, yang syarat ke berapa tadi? 10. Nah, saya maksudkan di nomor 10 itu sebenarnya berada pada rukun yang ke-12, yaitu duduk tawaruk. Yang mana duduk tawaruk itu berbeda dengan duduk di antara dua sujud, yang mana kalau duduk tawaruk itu kaki yang sebelah sini kiri itu tidak diduduki lah begitu. Tapi kan kalau duduk di antara dua sujud itu diduduki begitu. Selanjutnya wasalitsu asyruha taslimatu aula aqalluha assalamu alaikum. Jadi rukun sholat yang nomor 13 itu adalah taslimatu aula wa aqalluha assalamu alaikum. Salam yang pertama, namun lebih sedikit-sedikitnya salam itu adalah membaca assalamu alaikum begitu. Yang terakhir warabi'u asyruha tartibun baina arkaniha al mutaqaddimati kama dzukira fa inna ta'ammudal ikhlal bitartib. Jadi yang nomor 14 atau yang terakhir itu adalah tartib, atau dikenal dengan urut baina arkaniha al mutaqaddimati, di antara rukun-rukun salat yang sudah disebutkan tadi. Jadi urut dari yang pertama tadi niat bersama takbiratul ihram. Setelah itu berdiri bagi yang mampu. Setelah berdiri bagi yang mampu, membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah itu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah itu duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk itu. Nah, itu membaca tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi. Setelah membaca sholawat kepada Nabi, setelah itu salam. Gitu untuk urutannya atau tertibnya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang sholat yang sudah dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in ini. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi semua, dan apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Usyriku binafsi wa taqwallah. Akhirul qauli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.